Film ini mengisahkan perjalanan Charlie Heller, seorang dekoder jenius yang bekerja untuk CIA. Karakter utama diperankan oleh Rami Malek yang terkenal berkat aktingnya yang sangat brilian. Kehidupannya yang tenang berantakan ketika istrinya, Sarah, yang diperankan oleh Rachel Brosnahan, menjadi korban serangan teroris di London. Tragedi ini mengguncang dunia Charlie dan memicu keinginan balas dendam yang kuat. Charlie Heller terlihat sedang memperbaiki sebuah pesawat Cessna kecil, hadiah ulang tahun dari istrinya Sarah. Tak lama kemudian, istrinya masuk dan memberitahu Charlie bahwa mobil jemputannya akan segera tiba karena dia harus pergi ke London untuk menghadiri konferensi bisnis selama 5 hari. Sarah khawatir dia tidak bisa bertahan tanpa kopi buatan Charlie selama itu. Lalu dia mencoba mengajak Charlie ikut, tapi Charlie menolak dengan halus dikarenakan dia masih ada pekerjaan penting di kantor. Tapi dia berjanji suatu saat nanti akan ikut kalau ada waktu. Charlie pun mengantar Sarah ke mobil dan mereka berdua saling mengucapkan selamat tinggal. 1 jam kemudian, Charlie sampai di tempat kerjanya di markas besar CIA. Charlie bekerja di bagian deskripsi dan analisis. Saat berjalan menuju ruangannya, ia bertemu temannya, seorang agen lapangan bernama Bear. Dulu, Charlie pernah menyelamatkan Bear dari bahaya dengan membimbingnya keluar dari penyergapan dari jarak jauh. Sejak saat itu, Bear sangat menghormati Charlie. Charlie pun naik lift ke atas. Begitu pintu terbuka, wajahnya langsung dipindai oleh alat canggih. Alat itu memeriksa wajahnya dan semua benda yang dia bawa. Hebatnya, teknologi itu hasil ciptaan Charlie sendiri, karena Charlie adalah seorang jenius dengan IQ 170. Selanjutnya, Charlie duduk diam di ruang kerjanya. Dia tidak banyak bicara, tapi matanya fokus ke layar komputer. Tak lama kemudian, ia menerima pesan dari seorang bernama Inqualine. Inqualine adalah orang misterius yang sering mengirim informasi rahasia ke Charlie selama 5 tahun terakhir. Setiap pesan selalu berisi informasi penting dengan harga tertentu. Hari itu, Inqualine mengirim dokumen yang bisa membuat agensi Charlie dalam bahaya. Charlie mulai memeriksa isi dokumen itu, tapi isinya sulit sekali dimengerti. Ada kode rahasia yang belum bisa dia pecahkan. Waktu istirahat siang, Charlie makan bersama beberapa temannya. Mereka heran bagaimana bisa Charlie yang pendiam dan suka menyendiri berteman dengan agen lapangan seperti Bear. Setelah makan siang, Charlie kembali ke mejanya melanjutkan memecahkan kode sebelumnya. Tiba-tiba Sarah menelpon memberitahu kalau dia sudah sampai di London. Charlie tersenyum dan menjawab, "Aku tahu karena aku melacakmu." Karena masih sibuk, Charlie meminta mematikan teleponnya dan bilang akan menelpon lagi nanti. Sekarang, Charlie semakin penasaran. Ia pergi ke zona akses terbatas, sebuah ruangan khusus yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu. Di sana, ia menggunakan alat super canggih untuk mencoba membuka isi dokumen rahasia tadi. Setelah bekerja keras selama beberapa jam, akhirnya kode itu berhasil dibuka. Melihat isinya, Charlie kaget. Ternyata isinya merupakan dokumen rahasia milik pemerintah Amerika. Dimulai dari serangan drone yang sengaja disamarkan seperti bom bunuh diri. Serangan itu sebenarnya disetujui dan ditutupi oleh orang dalam. Di dalam file itu tersimpan juga klip berita. Disebutkan ada 50 korban jiwa, termasuk tentara Denmark dan marinir Amerika. Tapi hal paling mengejutkan adalah operasi itu ternyata dipimpin oleh atasannya sendiri, yaitu Chief Moore. Malamnya, Charlie merasa gelisah. Ia mencoba menelpon Sarah tapi tidak diangkat. Akhirnya, dia hanya bisa meninggalkan pesan suara bahwa dia merindukan Sarah. Keesokan paginya, Charlie pergi bekerja seperti biasa, tapi langkahnya terhenti saat melihat Chief Moore sudah menunggunya. Dengan wajah datar, Moore memintanya ikut ke kantor direktur. Di dalam ruangan itu, Charlie bertemu dengan direktur baru bernama O'Brien. Dia bilang kalau ada serangan terorisme di London dan lokasinya ternyata tempat Sarah menginap. Charlie menahan napas karena salah satu korbannya ternyata adalah istrinya. Charlie membantah, dia bilang bahwa Sarah sedang di konferensi bisnis. Tapi berita TV berkata lain. Laporan terbaru mengatakan ada 4 orang bersenjata menyerbu hotel itu. Mereka menyandera 4 orang dan 2 dari mereka dibunuh. Salah satunya adalah seorang wanita Amerika. Moore lalu menunjukkan rekaman kamera pengawas dari hotel itu. Dan saat Charlie melihat wajah istrinya, hatinya hancur seketika. Selanjutnya, Charlie pulang ke rumah berharap bisa tenang sejenak.
tapi yang dia temukan malah wartawan yang sudah berkerumun di depan rumahnya. Keesokan paginya, Charlie naik ke lantai atas, lantai para pejabat tinggi CIA. Ia masuk ke ruangan dan langsung menghadapi Chief Moore dan Caleb, yaitu pengawas senior CIA. Dengan penuh amarah, dia berteriak, ia ingin keadilan untuk Sarah. Dia mulai curiga bagaimana mungkin teroris bisa lolos dari 900.000 kamera keamanan di London. Moore mencoba menenangkan, katanya mereka akan menyelidiki lebih lanjut. Tapi Caleb memotong, menyuruh Charlie istirahat dan memikirkan kesehatannya terlebih dahulu. Keesokan harinya, peti Sarah tiba di Amerika bersama dengan koper dan barang-barangnya. Di dalam koper itu, ia menemukan sebuah hadiah kecil. Hadiah itu rencananya ingin diberikan Sarah untuk Charlie. Di dalamnya ada catatan tulisan tangan. Saat membacanya, Charlie tidak kuat. Dia menangis dengan pilu yang dalam. Beberapa hari kemudian, di tempat kerja, Charlie kembali mencoba membobol sistem kamera hotel tempat Sarah menginap. Ia juga mengakses CCTV di sekitar hotel. Setelah menyusun semua rekaman, Charlie membuat garis waktu kejadian untuk dijelaskan ke atasannya. Dia menjelaskan kalau pada pukul 1.24 pagi, 4 orang mencuri sebuah kendaraan di kawasan East End. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 11 siang, mereka masuk ke hotel lewat pintu belakang yang biasa dipakai untuk layanan. Di dalam hotel, keempat pria itu bertemu dengan sebuah perusahaan bernama Impact Investment, perusahaan asal Indonesia. Di pertemuan itu berubah menjadi kacau saat petugas keamanan datang. Lalu para pelaku menyandra orang-orang di hotel. Sarah dijadikan sandera karena dia mencoba melindungi seseorang. Charlie lalu menjalankan analisis suara dan wajah dari rekaman dan dia berhasil mengidentifikasi 3 orang pelaku. Yang pertama bernama Miska Blasic, berasal dari Moskow. Dia adalah orang yang terlihat memegang Sarah saat penyanderaan. Orang kedua bernama Lawrence Ellis. Dia adalah mantan tentara dari Afrika Selatan yang dulu juga anggota pasukan khusus. Charlie tidak berhenti di situ, ia meninjau semua rekaman, mulai dari kamera kota, dashcam mobil, dan kamera dari tubuh petugas. Dari situ, Charlie menemukan pelaku ketiga, yaitu namanya Horst Schiller. Dia adalah tentara bayaran dan dia adalah yang menembak Sarah. Akhirnya, Charlie menemukan pelaku keempat, yaitu Gretchen, seorang mantan perwira intelijen. Sekarang dia tinggal di Paris dan sering terlihat di sebuah restoran kecil di sana. Saat Charlie menyebut nama Gretchen, Moore dan Caleb reaksi mereka aneh. Kelihatannya mereka sudah tahu tentang Gretchen, tapi Moore tidak menjelaskan apa-apa. Dia hanya menyuruh Charlie untuk ikut terapi. Di ruang terapi, Charlie mulai membuka isi hatinya. Dia merasa bersalah karena tidak ikut ke konferensi bersama Sarah. Dia juga merasa marah karena agensi tempatnya bekerja seperti tidak peduli. Keesokan paginya, Charlie kembali ke kantor dengan sebuah rencana rahasia. Ia menyembunyikan sebuah chip kecil. Charlie berjalan melewati petugas keamanan dengan wajah tenang. Sesampainya di departemennya, Charlie menyalin file rahasia CIA ke dalam chip itu. Malamnya, Charlie pergi ke sebuah bar kecil. Tempat itu sepi dan tenang. Beberapa saat kemudian, pemilik bar pergi ke tempat penyimpanan. Lalu mata Charlie tertuju pada sebuah jukebox tua. Sepertinya Charlie merencanakan sesuatu terhadap jukebox tersebut. Esokan harinya, Charlie kembali ke kantor. Kali ini dengan bukti di tangan. Dia masuk ke ruangan rapat, menemui Moore dan Caleb. Dengan suara tegas, Charlie mulai membacakan daftar misi gelap Moore. Pertama, operasi rahasia yang tidak sah, pemboman rumah sakit di Suriah, serangan ke markas sekutu di Yaman, dan korban jiwa lebih dari 1.000 warga sipil. Ruangan jadi hening. Moore tertawa kecil. Dia bilang bahwa Charlie tidak punya bukti. Charlie lalu mengeluarkan dokumen. Di sana ada tanda tangan Moore sendiri. Dengan wajah dingin, Charlie mengancam akan membawa semua itu ke direktur. Charlie lalu mengungkapkan senjata terakhirnya. Dia bilang dia sudah mengaktifkan pemicu, yang mana jika Charlie tidak memasukkan kode setiap 5 jam, semua bukti kejahatan Moore akan langsung terkirim ke 3 jurnalis top dunia. Lalu Charlie menyebutkan syarat-syaratnya jika mereka tidak ingin dipenjara. Dia minta akses ke pelatihan penuh CIA, paspor palsu, uang tunai, sebuah pistol, dan informasi lengkap tentang pembunuh Sarah. Awalnya semua atasannya tertawa. Mereka mengira Charlie hanya menggertak, tapi saat melihat tatapan seriusnya, mereka langsung terdiam. Akhirnya, dengan terpaksa mereka menyetujui permintaannya. Di luar gedung, Charlie berjalan ke mobilnya.
Begitu dia duduk, dia muntah, bukan karena sakit, tapi karena stres dan tekanan yang luar biasa. Sementara itu, di lantai atas, Moore tampak gelisah. Ia berbicara pada Caleb dan berpikir kalau Charlie hanya menggertak. Caleb menjawab kalau mereka tidak bisa ambil risiko. Mereka berencana akan mencelakai Charlie ketika pelatihan nanti. Kemudian, Caleb dan para agennya mencoba untuk mencari tahu bagaimana Charlie mendapat file rahasia dari agensi. Seorang agen bilang dia mungkin telah menggunakan skimmer, perangkat kecil yang secara diam-diam dapat menyalin data. Tetapi agen lain berpendapat bahwa alat itu tidak akan bisa dipakai di sistem mereka karena sistem mereka aman, tidak bisa diakses dari skimmer. Salah satu agen bilang bahwa skimmer dapat digunakan pada printer. Dia mengambil kesimpulan bahwa Charlie mungkin mengirim file rahasia tersebut ke printer, menulis ulang perangkat lunaknya, dan menggunakan strip magnetik untuk menyalin data rahasia. Yang membuat mereka bingung adalah bagaimana dia bisa menyelundupkan chip melewati keamanan. Meninjau rekaman, mereka menemukan bahwa 6 hari sebelumnya Charlie memang membeli strip magnetik di Best Buy. Sementara itu, Charlie tiba di sebuah fasilitas pelatihan. Di sana dia bertemu dengan petugas pelatihannya, yaitu Kolonel Henderson. Di camp, Charlie belajar dasar-dasar menggunakan senjata api, namun sepertinya Charlie tidak berbakat menggunakan pistol. Tapi ketika belajar cara membuat bom, Charlie malah dengan cepat mempelajarinya. Henderson sangat terkesan. Charlie tidak berbakat di senjata api, tapi sangat mahir dalam membuat bom. Henderson juga membuatkan banyak paspor palsu untuk Charlie. Kembali ke CIA, salah satu agen mengungkapkan bahwa Charlie telah menjadi pelanggan tetap di sebuah bar. Ketika mereka menuju ke sana untuk menyelidiki, mereka menemukan CD tersembunyi di bawah jukebox. Malam itu, Henderson memasuki kamar Charlie dan bilang, "Kau bukan pembunuh." Charlie bersikeras bahwa dia akan membunuh orang yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Henderson mengeluarkan pistol dan menyerahkannya kepada Charlie, memintanya untuk membidik di dadanya. Tangan Charlie gemetar dan dia menurunkan pistolnya. Henderson memperingatkan Charlie bahwa mengejar mafia teroris dengan agen CIA yang mengikutinya adalah tindakan bunuh diri. Kembali ke CIA, para agen menghabiskan waktu berjam-jam memecahkan kode dari CD sebelumnya. Tapi akhirnya sia-sia karena ternyata Charlie memang menggertak tentang pemicu sebelumnya. Tapi tanpa sepengetahuan Moore dan Caleb, ternyata Charlie sedang mendengarkan semuanya dari kamarnya karena dia sudah meletakkan penyadap di klip kertas yang di bawah Moore. Lalu Moore menelpon Henderson dan memerintahkan dia untuk menangkap Charlie. Tapi Charlie ternyata sudah melarikan diri. Moore bilang kalau menyadap CIA merupakan tindakan pengkhianatan. 1 jam kemudian Charlie terbang ke London dan Caleb memberitahu Moore bahwa paspor palsu Charlie terdeteksi dan dia sekarang berada dalam perjalanan ke Paris. Moore memerintahkan Caleb untuk mengirim Henderson untuk mengejar Charlie. Sementara itu, Charlie masuk ke sebuah hotel dekat restoran tempat Gretchen sering makan malam. Ketika dia melihatnya, dia diam-diam hacking HP Gretchen dan melacaknya. Pada malam hari, Charlie pergi ke apartemen Gretchen. Dia menyelinap masuk dan berniat membobol pintu kamar Gretchen. Tapi karena dia tidak punya keahlian itu, Charlie malah menonton tutorial di YouTube tentang cara membobol pintu. Dan akhirnya dia berhasil masuk. Tanpa membuang waktu, dia mengambil foto-foto dan membuka laci dan menemukan sebuah pistol. Gretchen akhirnya pulang dan Charlie menunggu kesempatan untuk bisa menembak Gretchen. Tapi akhirnya dia tetap tidak bisa melakukannya. Charlie pun kembali ke kamar hotelnya. Ia menutup pintu, duduk dan mulai meninjau foto-foto penyelidikannya. Lalu ada satu hal yang menarik perhatiannya. Ternyata Gretchen sedang menjalani perawatan di rumah sakit karena alergi. Namun saat menatap layar, Charlie tiba-tiba melihat bayangan Sarah. Sarah tersenyum lembut dan memberi isyarat agar Charlie beristirahat. Tapi sayangnya itu hanya halusinasi, kenangan yang muncul karena rindu. Keesokan paginya, Charlie membeli banyak buket bunga. Lalu kemudian dia melihat Gretchen masuk ke rumah sakit. Dengan diam-diam, Charlie mengikutinya dari belakang. Di dalam rumah sakit, seorang dokter sedang sibuk di komputer dan tiba-tiba layarnya error. Sang dokter pun pergi sebentar untuk memperbaikinya. Ini kesempatan Charlie. Ia menyelinap ke ruangan Gretchen dan menyebarkan serbuk sari bunga dalam dosis tinggi. Karena alergi, Gretchen mulai sulit bernapas dan kehilangan kesadaran. Charlie mendekat dan menanyakan di mana Horst Schiller, tapi Gretchen tetap diam. Ia menolak bicara karena sudah sesak nafas. Akhirnya Charlie merasa iba dan membuka pintunya, tapi tiba-tiba Gretchen menyerangnya.
Ia pun melarikan diri keluar dari ruangan. Charlie mengejarnya, namun di jalan depan rumah sakit, Gretchen tertabrak mobil yang melaju kencang. Dengan panik, Charlie mengambil ponselnya dan melarikan diri ke kamar hotel. Di sana, dia mulai mengemasi barang-barangnya dan naik bus ke Marseilles. Kembali di markas CIA, Direktur O'Brien mulai bertanya kepada Moore tentang kematian Gretchen. Tekanannya makin besar karena duta besar Prancis sudah mulai ikut campur. Tapi Moore hanya menjawab dengan santai. Ia bilang, sepertinya Gretchen mungkin dihabisi oleh orang kita sendiri. Malam itu, Charlie mencoba menenangkan pikirannya. Ia pergi ke bar lokal, berharap bisa duduk tenang, minum dan istirahat sebentar. Tapi ketenangan itu tidak datang, atau sebaliknya, kenangan buruk kembali menghantuinya. Ia mengingat semua orang yang mati karena misinya. Namun tiba-tiba, Charlie melihat seseorang, yaitu Henderson. Charlie kaget. Tanpa pikir panjang, ia langsung lari keluar dari bar. Tak disangka, Henderson mengejar di belakangnya. Charlie berbelok cepat masuk ke bar lain yang ada di dekat situ, lalu bersembunyi di kamar mandi. Beberapa menit berlalu, ia akhirnya keluar, dan saat itu juga mereka bertemu dan duduk bersama. Charlie kebingungan bagaimana Henderson bisa menemukannya. Dengan senyum kecil, Henderson menjawab bahwa dia melacak ponsel Gretchen yang dibawa Charlie. Dia bilang, sekalipun orang itu jenius, kalau dia panik, dia tetap bisa kalah. Tapi Henderson tidak menyerangnya. Ternyata dia tidak ingin menangkap Charlie, tapi itu adalah pekerjaannya. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa Charlie membuatnya takjub. Beberapa saat kemudian, bom tiba-tiba meledak. Ternyata Charlie sudah memasang bom di kamar mandi tadi, dan Charlie pun kabur. Keesokan paginya, Charlie mengirim pesan terenkripsi kepada seseorang yang ia kenal, yaitu Inqualine. Ia meminta bantuan. Tak lama kemudian, mereka sepakat untuk bertemu di Istanbul. Charlie naik pesawat kargo dengan identitas palsunya. Setibanya di sana, dia langsung menuju lokasi pertemuan, sebuah restoran kecil yang terlihat biasa saja. Charlie duduk dan mengirim pesan, memberitahu bahwa ia sudah di lokasi. Tiba-tiba, ponsel pria di dekatnya berdering. Seorang wanita muncul dan bilang dia bukanlah orang yang kau cari. Charlie pun terkejut. Inqualine ternyata seorang wanita, bukan seperti yang selama ini ia bayangkan. Lalu mereka pindah ke tempat yang lebih tenang. Inqualine duduk dan menatap Charlie dan bertanya kenapa Charlie mencarinya. Charlie menjawab kalau dia butuh bantuan untuk mencari orang yang menembak istrinya. Panjang perjalanan menuju rumah, mereka mulai saling bercerita. Charlie bertanya, sudah berapa lama kamu ada di dunia peretasan? Inqualine tersenyum tipis dan bilang kalau dia sudah 5 tahun di dunia hacker. Lalu ia bercerita, dulu suaminya adalah agen CIA yang juga pernah bekerja untuk intelijen Rusia. Dia adalah Inqualine yang asli sebelum dia meninggal dan mengajarkanku semuanya. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kecil, sederhana, tersembunyi dan aman. Begitu masuk ke dalam, Inqualine berdiri sebentar di ruang tamu. Dia bilang kalau ini satu-satunya tempat yang berhasil dia tinggali lebih dari 3 tahun. Dan Charlie bertanya bagaimana jika Rusia mencari dirinya, apa yang akan dia lakukan? Inqualine berjalan ke lemari, mengambil sebuah pistol kecil. Charlie memandangnya dengan ragu. Dia tahu itu tidak akan cukup untuk melawan kekuatan seperti Rusia. Tapi Inqualine hanya menjawab tenang, ini bukan untuk mereka, tapi ini adalah untukku. Beberapa saat kemudian mereka duduk bersama di ruang kerja, dan akhirnya Charlie dan Inqualine mulai membicarakan misinya. Charlie mengidentifikasi Sealer sebagai pemimpin kelompok orang yang bertanggung jawab untuk mencari tentara bayaran untuk orang-orang seperti Chief Moore. Sambil duduk di ruang kerja yang gelap dan tenang, Charlie mulai menjelaskan tentang target berikutnya, yaitu Lawrence Ellis. Dia dikenal sebagai pedagang senjata, membeli berbagai jenis senjata dengan harga murah, lalu menjualnya lagi demi keuntungan besar. Charlie berencana untuk menjebaknya. Mendengar itu, Inqualine langsung menawarkan diri untuk menyamar menjadi penjual senjata murah dan buat dia datang sendiri. Charlie mengangguk setuju, lalu mereka membahas target lainnya, yaitu Miska Blasic. Charlie berkata, dia ini orang yang mencolok, sombong dan suka pamer dan memposting semua hal di media sosial. Charlie membuka salah satu foto Instagram Miska. Foto itu tampak biasa, tapi bagi Charlie ada petunjuk tersembunyi. Charlie menganalisa fotonya dan akhirnya dia menebak kalau Miska sedang berada di Spanyol. Tapi ada satu hal yang paling menarik, yaitu pantulan samar di kaca anggur. Ada wajah seorang wanita, mungkin hanya pengunjung biasa, tapi Charlie curiga itu adalah pacar Miska. Inqualine segera bergerak. Ia menjalankan pemindaian wajah dari gambar itu. Tak butuh waktu lama, identitas wanita itu muncul, dan menurut postingan Instagram terbarunya, dia baru saja berada di Madrid. Keesokan harinya, Direktur O'Brien berdiri di depan para petinggi negara. Ia menyampaikan pidato besar tentang satu hal, memulihkan kekuatan global Amerika. Sementara itu, Caleb memberikan instruksi kepada tim
timnya untuk mengawasi Skyler, Alice, dan Miska karena pasti mereka akan diincar Charlie. Sore itu, O'Brien mengadakan pertemuan pribadi dengan Moore. Dia tahu kalau Moore menjalankan misi Black Ops tanpa izinnya dan meminta itu harus dihentikan. Moore hanya tersenyum dingin dan bilang kalau direktur sebelumnya juga menyampaikan ceramah seperti O'Brien. Setelah pertemuan yang tegang, direktur O'Brien masuk ke dalam mobil dinasnya. Di dalam, asistennya menunjukkan sebuah foto Henderson yang terlihat di Madrid. Foto itu ternyata dikirimkan oleh Moore. Lalu O'Brien memberikan instruksi untuk mengirim agen mereka sendiri ke sana. Sementara itu, Charlie dan Incoline masih bekerja. Mereka berhasil meretas sistem pengawasan dari hotel tempat Miska menginap. Mereka memantau Miska lewat kamera CCTV hotel. Keesokan harinya, Charlie tiba di hotel tempat Miska tinggal. Ia mempelajari lingkungan sekitar. Lalu dia tahu satu kebiasaan penting. Miska suka berenang saat malam hari di kolam renang atas gedung. Charlie pun mulai mempelajari struktur kolam renang itu, termasuk dengan kaca pelindungnya. Tiap detail ia amati atau menghitung dan merencanakan sesuatu. Kemudian di lobi hotel, Charlie melihat seseorang yang sedang mengawasinya. Incoline juga bilang Henderson ada di dekatnya juga dan mendesak Charlie untuk segera membatalkan misinya. Tapi Charlie tetap berpegang teguh pada rencananya. Dia menghadapi Miska di kolam renang atap dan dengan tenang bertanya tentang lokasi Skyler, menyatakan bahwa Skyler adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Miska hanya bilang kalau dia salah orang. Lalu Charlie mengeluarkan sebuah remote kecil dan menekan tombolnya. Miska dengan cepat berenang ke ujung kolam, namun sayangnya kaca kolamnya pecah terlebih dahulu dan Miska pun terjatuh. Karena suaranya sangat keras, Incoline langsung memandu Charlie keluar lewat earpiece-nya. Charlie bergerak cepat turun melalui tangga darurat. Namun di lorong bawah Henderson muncul dan mengejar Charlie dan berteriak untuk berhenti dan hampir menggapai Charlie. Tapi seorang agen CIA lain ikut campur dan mendorong Henderson ke sebuah ruangan laundry. Terjadi pertarungan sengit, Henderson tertembak di kakinya. Namun akhirnya Henderson berhasil membereskan agen itu walaupun dia juga terluka cukup parah. Charlie pun kembali masuk ke ruangan tersebut. Sebagian dari dirinya ingin menolongnya, tapi Incoline meminta Charlie untuk segera pergi. Keesokan harinya, Direktur O'Brien memanggil Moore ke kantornya dan menanyakan keberadaan Charlie. Moore berbohong, dia bilang kalau Charlie sedang mengambil cuti. Tapi O'Brien tersenyum kecil dan ia tidak percaya. Sementara itu, Caleb dan timnya meninjau ulang rekaman hotel tempat Miska sebelumnya. Tak butuh waktu lama sampai mereka sadar kalau Charlie tidak bekerja sendiri. Seorang agen menemukan chat terenkripsi yang dikirim Charlie ke seseorang bernama Incoline dan melacak keberadaan mereka, dan para agen menemukan fakta mengejutkan kalau Incoline yang asli sudah meninggal. Rusia yakin istrinya mungkin mengambil identitas itu dan sekarang dialah yang membantu Charlie. Dan Caleb pun langsung menghubungi kedutaan Rusia di Istanbul. Mereka harus bergerak cepat. Saat malam hari, Incoline mendekati Charlie yang tertidur di sofa. Dia ingin tidur di samping Charlie karena selama ini kesepian hidup sendiri. Tapi tak lama kemudian, suara kalkun mulai berisi pertanda ada seseorang yang sedang bergerak di luar. Mereka pun kabur lewat pintu rahasia dan menghindari para agen yang sedang mengejar mereka. Mereka pun naik ke mobil dan mulai kabur dengan itu. Tembakan demi tembakan mengarah ke mobil mereka. Ketika merasa aman, ternyata sebuah bot patroli menembak mereka dan tembakan itu berhasil mengenai Incoline. Charlie pun berganti posisi dan memindahkan Incoline ke posisi penumpang dan berhasil kabur dengan mobil tersebut. Charlie mengambil HP-nya dan meninggalkan Incoline di tempat parkir sambil mencium keningnya. Keesokan paginya, HP Incoline berdering. Ternyata ada pesan dari Lawrence. Dia mau senjata yang ditawarkan Incoline sebelumnya. Lalu Charlie pun membeli ponsel baru yang akan dia gunakan untuk rencananya nanti. Charlie pun menghubungi Lawrence dan mengatur titik pertemuan. Keesokan harinya, Charlie pergi ke Rumania. Di lokasi pertemuan, dia memindai wajahnya dan meretas sistem pengawasan Berlin untuk mengelabui CIA. Dia mengubah wajah orang lain dengan wajah dirinya, jadi seolah-olah dia sedang berada di Berlin. 1 jam kemudian, Lawrence tiba di tempat yang telah ditentukan. Ia menemukan ponsel berdering dan Charlie bilang untuk buka kotaknya. Alice membuka kotaknya dan terkejut. Ternyata isinya bukan senjata, tapi bom rakitan. Charlie bilang jika dia bergerak, maka bom tersebut akan meledak. Lalu Charlie menanyakan di mana Skyler. Dengan panik, Lawrence menjawab bahwa dia biasanya beroperasi di perairan Rusia, di pelabuhan Primorsk Baltik. Charlie mendesaknya dan menanyakan bagaimana cara menghubunginya. Alice menjelaskan Skyler hanya menerima pesan lewat kode rahasia dan Charlie pun meminta HP-nya. Alice bilang kodenya dikirim ke
kedua orang kepercayaannya, yaitu Simon dan Christoph. Charlie pun pergi meninggalkan Alice dan bom pun meledak. Besokan harinya, Charlie melihat sebuah kendaraan mencurigakan. Dia mengirim kode rahasia ke anak buah Sealer. Ternyata salah satu dari 3 pria yang di sana memeriksa ponselnya. Charlie yakin itu Christoph. Charlie segera mengikutinya diam-diam. Ia memotret perahu kecil yang mereka gunakan. Charlie segera meninggalkan area tersebut dan masuk ke sebuah kafe. Namun tiba-tiba Bear tiba-tiba muncul. Dia bilang kalau dia datang sendiri, bukan atas perintah siapapun. Bear berniat menolong Charlie dan meminta Charlie untuk pulang karena dia bilang ini bukan yang Sarah inginkan. Charlie bilang kalau Sarah sudah tidak ada lagi, jadi untuk apa untuk pulang. Bear pun menghargai keputusan Charlie dan pergi meninggalkan Charlie. Lalu Charlie membeli jam tangan pintar dan beberapa alat pelacak. Ia menggunakan nomor registrasi perahu yang dia foto sebelumnya untuk melacak kapal pesiar tempat Sealer mungkin bersembunyi. Keesokan paginya, Charlie menghampiri salah satu anak buah Sealer. Ia bertanya tentang rekannya. Pria itu mengabaikannya begitu saja. Malamnya, Charlie mempelajari peta laut. Ia mencari tahu jalur mana yang mungkin digunakan oleh kapal Sealer untuk keluar dari Baltik. Pagi berikutnya, Charlie tiba-tiba disergap. Beberapa pria bertopeng membawanya naik ke sebuah kapal pesiar. Dan di sana ternyata Sealer sudah menunggunya. Sealer bertanya siapa yang mengirim Charlie, dan Charlie bilang kalau dia datang sendirian dan hanya datang untuk balas dendam. Sealer meminta maaf atas kematian istrinya dan menambahkan kalau itu adalah suatu keharusan karena polisi memblok akses keluar mereka. Dia bilang kalau Charlie bukanlah seorang pembunuh sejati karena menggunakan cara seperti jebakan seperti yang dia lakukan ke 3 anak buah Sealer. Sealer memberi Charlie sebuah pistol dan dia bilang kalau ingin balas dendam, tembak saja aku. Charlie memegang pistol itu dan mengarahkannya ke Sealer, namun akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Namun tiba-tiba kapal mereka bersuara keras. Sealer bingung ada apa dengan kapalnya. Lalu dia bilang kalau dia sudah mengambil alih kendali kapal ini. Sealer tidak percaya. Dia bilang mustahil karena kapal ini milik CIA. Tapi ternyata Charlie yang dulu mengerjakan sistem enkripsinya. Charlie menggunakan nomor telepon anak buahnya dan jam tangannya untuk masuk ke celah sistem dan mengalihkan jalur kapal ini ke perairan Finlandia. Sealer pun panik, tidak percaya kalau dia sudah dijebak Charlie. Dan benar saja, beberapa menit kemudian helikopter polisi udara Finlandia datang. Pasukan khusus menyerbu dan akhirnya Sealer dan anak buahnya ditangkap. Keesokan harinya, Direktur O'Brien berdiri di depan media. Ia menyampaikan pernyataan resmi tentang serangan drone yang dimanipulasi, operasi gelap, dan penangkapan beberapa pejabat tinggi CIA. O'Brien bilang kalau dia akan memperbaiki instansi ini dan lebih terbuka serta lebih manusiawi. Pada malam hari, Charlie berjalan keluar gedung dan masuk ke mobil, tapi ternyata Henderson sudah menunggunya di dalam mobil. Henderson bangga dengan Charlie dan berterima kasih kepadanya. Matahari sore menyinari hanggar tua Charlie. Charlie masuk ke dalam garasi dan untuk pertama kalinya Charlie menerbangkan pesawat hadiah dari istrinya.